Halo teman-teman, kalian udah kenal aku di intro tadi. Jadi aku perjelas, nama aku Andia Saidini, aku biasa dipanggil Andia. Aku dari kelas 13 nomor absen 4. Oke, jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang pemanasan global. Nah, sebelum aku memulai presentasi ini, aku mau tanya ke kalian, apa kalian itu pernah melakukan pembakaran sampah? Dan kalian berpikir kalau asap itu bakal ke udara lalu nggak terjadi apa-apa? Nah, itu salah besar. Jadi aku baca dari buku ini, kalau asap tersebut memiliki dampak jangka panjang. Jadi itu salah satunya pemicu terjadinya pemanasan global. Nah, bagaimana sih hubungan asap dengan pemanasan global ini? Jadi asap dari aktivitas manusia dan aktivitas manusia tersebut mengandung gas-gas yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Karena gas itu sebagai penghalang pemantulan panas bumi sehingga menyebabkan efek rumah kaca. Nah, apa sih efek rumah kaca dengan pemanasan global ini? Apa hubungannya? Apakah mereka pengertian sama? Nah, mari kita bahas di video ini. Oh ya, aku mau bilang kalau aku ada pembantu di buku ini, jadi aku nggak fokus di PPT aja, aku juga fokus ke buku ini. Maaf ya, karena aku juga sambil belajar di sini. Oke, mari kita lanjut. Jadi di presentasi kali ini aku mau jelasin 5 poin, yaitu pemanasan global, kedua penyebab pemanasan global, yang ketiga dampak pemanasan global, yang keempat solusi mengatasi pemanasan global, dan yang kelima kesepakatan dunia internasional. Oke, lanjut. Jadi kita masuk ke poin yang pertama, pemanasan global. Apa sih pengertian pemanasan global? Seperti pertanyaan di awal tadi. Jadi pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi. Nah, selama kurang lebih 100 tahun terakhir, suhu rata-rata di permukaan bumi telah meningkat. Nah, penyebab peningkatan suhu permukaan bumi dihasilkan oleh adanya sinar radiasi matahari menuju atmosfer bumi. Nah, setelah itu sebagian sinar tersebut berubah menjadi energi panas dalam bentuk sinar inframerah. Nah, sinar inframerah tersebut sebagian ada yang diserap oleh permukaan bumi dan sebagian lainnya dipantulkan. Namun, sebagian sinar sinar yang dipantulkan tidak dapat dipantulkan karena tertahan oleh gas rumah kaca. Hal tersebut menyebabkan suhu permukaan bumi semakin meningkat. Jadi proses industrialisasi dan modernisasi yang semakin meningkat menyebabkan mobilitas manusia juga semakin meningkat. Namun proses tersebut belum diimbangi dengan menjaga ekosistem bumi. Setiap hari miliar ton gas karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer bumi. Meningkatnya gas ini yang terperangkap oleh atmosfer menyebabkan terjadinya peningkatan suhu di bumi. Gas tersebut menghalangi sinar matahari yang tiba di permukaan bumi sehingga sinar tersebut tidak bisa dipantulkan kembali ke angkasa. Peristiwa itu yang disebut dengan pemanasan global. Kita lanjut. Masuk ke poin yang kedua, yaitu penyebab pemanasan global. Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Intergovernmental Panel of Climate Change bahwa peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi disebabkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi akibat aktivitas manusia. Adapun gas rumah kaca yang dimaksud adalah karbon dioksida, uap air, metana, fluorokarbon, dinitrogen oksida, dan ozon. Gas-gas tersebut paling banyak dihasilkan dari kegiatan industri dan juga penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak. Namun secara alami, gas rumah kaca juga dihasilkan dari sumber penguapan dan erupsi gunung vulkanik yang aktif. Yang pertama itu ada penggunaan bahan bakar fosil. Hasil dari pembakaran ini meliputi bahan bakar fosil tersebut berupa gas-gas rumah kaca yang memicu terjadinya pemanasan global. Selain besar dari gas tersebut adalah gas karbon dioksida yang merupakan suatu gas tidak berwarna dan tidak berbau. Gas ini akan menurunkan nilai pembakaran dari gas alam. Jika dikombinasi dengan adanya air, akan membentuk alam senyawa korosif yang berpotensi mencemar air dan tanah. Air dan tanah. Menurut UU nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang disebut dengan bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi. Hasil pengolahan minyak ini adalah produk migas berupa BBM dan NBBM. Adapun yang termasuk bahan bakar minyak adalah afgas, after,
bensin, minyak tanah, solar, diesel, dan minyak bakar. Lanjut yang kedua yaitu penggunaan fluorokarbon atau CFC. Jadi CFC merupakan senyawa kimia yang terdiri atas atom karbon, klorofil, klorin, dan fluorin. Gas CFC digunakan untuk berbagai kebutuhan peralatan rumah tangga, yaitu alat-alat pendingin seperti kulkas dan pendingin ruangan atau AC sebagai refrigeran. Selain itu, penggunaan gas CFC juga dapat dijumpai pada bahan rumah tangga yang dikemas dalam botol aerosol seperti parfum, pemanggil ruangan, dan pembasmi nyamuk. Selain itu ada juga hairspray. Oke, di sini dijelasin pada lapisan stratosfer, gas CFC dipecah oleh radiasi sinar UV, kemudian terurai dan melepaskan atom-atom klorin. Setelah itu, atom klorin bereaksi dengan ozon yang berlangsung secara terus-menerus. Akibat terjadi penipisan lapisan ozon, bahkan terjadi lubang ozon. Hal tersebut yang menyebabkan peningkatan paparan radiasi sinar UV yang masuk ke permukaan bumi. Ada peningkatan radiasi sinar UV yang menimbulkan masalah pada kesehatan manusia, antara lain kerusakan jaringan kulit seperti kanker kulit dan kerusakan pada mata seperti katarak. Nah, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu kotoran ternak. Jadi gas metana adalah gas yang terbentuk dari dekomposisi anaerob limbah organik dan juga penyumbang emisi gas rumah kaca. Gas ini memiliki potensi pemanasan global 25 kali dibandingkan dengan karbon dioksida. Artinya gas metana yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan memiliki dampak yang lebih signifikan dari gas CO2 yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil. Kita lanjut yang keempat, yaitu sampah. Sisa makanan yang Anda buang dapat menyumbang kadar gas rumah kaca di atmosfer. Selain itu, metode pengolahan sampah yang kurang efektif juga dapat mempengaruhi kadar gas rumah kaca di atmosfer. Salah satunya adalah pembakaran sampah secara terbuka. Pengolahan sampah dengan cara tersebut menghasilkan gas-gas yang aman dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan, meningkatkan dan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan, diantaranya karbon dioksida dan CO2. Selanjutnya ada yang kelima, itu ada deforestasi, yaitu kondisi penurunan luas hutan yang disebabkan oleh konversi lahan untuk infrastruktur pemukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan. Perubahan lahan tersebut sering berakibat pada kebakaran hutan, sehingga terbuangnya emisi gas karbon ke atmosfer. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Emisi yang tinggi mengakibatkan deforestasi dapat menyebabkan berbagai dampak serius, di antaranya suhu bumi mengalami meningkatnya intensitas curah hujan per tahun yang mengakibatkan bencana, menimbulkan ancaman pangan dari perubahan iklim yang ditimbulkan, dan permukaan air laut menjadi naik. Selanjutnya, yaitu kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu dampak pemanasan global. Nah, terjadinya pemanasan global menyebabkan kerugian baik terhadap lingkungan maupun beberapa aspek kehidupan manusia di dunia. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, ada mencairnya es kutub-kutub di bumi. Jadi salah satu bukti nyata terjadinya pemanasan global adalah mencairnya es di bagian kutub-kutub bumi. Selanjutnya, yang kedua, ada meningkatnya permukaan laut. Hal ini disebabkan tumpahan es yang pecah terbawa air laut dan akan mencair di lautan. Akibat peristiwa tersebut, wilayah daratan mengalami penyusutan serta terjadinya erosi pantai, badai, dan banjir. Bencana tersebut tidak dapat diprediksi kapan dan di mana itu terjadi. Selanjutnya, yang ketiga, ada perubahan iklim. Nah, perubahan iklim merupakan perubahan pola perilaku iklim meliputi perubahan tekanan udara, curah hujan, dan arah serta kecepatan angin. Perubahan iklim dapat terjadi secara alami dalam waktu relatif yang panjang, namun dengan adanya kenaikan suhu bumi dapat mengubah sistem iklim yang berdampak luas bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Oke, selanjutnya ada punahnya flora dan fauna. Nah,
dalam dampak pemanasan global terhadap makhluk hidup, khususnya flora dan fauna, yaitu dapat menyebabkan kepunahan spesies. Hal ini disebabkan rusaknya keseimbangan ekosistem. Akibat perubahan iklim, flora dan fauna akan kehilangan habitat aslinya. Jika tidak mampu beradaptasi untuk bertahan hidup, resiko kepunahan flora dan fauna akan terjadi. Oke, yang selanjutnya ada timbulnya wabah penyakit. Nah, dampak selanjutnya dari pemanasan global adalah perubahan iklim yang dapat mengubah siklus hidup beberapa hamas sehingga terjadinya wabah penyakit. Keseimbangan ekosistem juga dapat memberi dampak pada penyebaran penyakit melalui air ataupun penyebaran lainnya, seperti meningkatnya kasus demam berdarah karena munculnya ruang baru untuk berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Kondisi lain, perubahan iklim yang menyebabkan bencana alam disertai perpindahan penduduk ke tempat pengungsian sehingga dapat memicu munculnya penyakit seperti diare, malnutrisi, dan penyakit kulit. Selanjutnya yaitu kita masuk ke poin yang keempat, yaitu solusi mengatasi pemanasan global. Nah, pembahasan sebelumnya mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global memberikan gambaran kepada kita tentang permasalahan yang akan terjadi atau sudah terjadi tetapi belum kita sadari. Oleh karena itu, berikut beberapa tindakan mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimal dampak dari pemanasan global, yaitu yang pertama, mengurangi konsumsi daging dan mengganti dengan sumber makanan tadi. Hal tersebut karena pola konsumsi daging untuk setiap orang per tahun menyumbang 6.700 kg karbon dioksida menurut UNEP. Yang kedua, penanaman hutan kembali atau reboisasi. Nah, karena hutan memiliki fungsi vital sebagai kelangsungan di kehidupan manusia. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi. Nah, menurutku ini kurang banget di Indonesia. Maksudnya kayak di Indonesia itu banyak yang menggunakan kendaraan pribadi karena menurut mereka lebih efisien dan cepat. Nah, padahal itu banyak mengeluarkan karbon dioksida atau gas yang berbahaya yang dapat menyebabkan pemanasan global. Nah, menurutku setidaknya kita mengurangi daripada menambahi, padahal negara itu tetap banyak saja. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu menghemat energi. Nah, banyak cara yang dapat kita lakukan dalam menghemat energi seperti menggunakan lampu saat sehari, menggunakan lampu hemat energi atau mematikan perangkat elektronik yang sudah tidak digunakan. Bahkan kita dapat memulai untuk menggunakan sumber energi alternatif seperti energi angin, energi matahari, energi air, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kelima, ada mengurangi penggunaan plastik seperti sedotan, air minum dalam kemasan, dan kantong plastik. Yang keenam, melakukan pengolahan sampah yang benar. Nah, pengolahan sampah yang dimaksud meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemprosesan, sehingga pendaur ulang. Hal sederhana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam pengolahan sampah adalah dengan memisahkan sampah berdasarkan jenisnya, anorganik dan inorganik. Oke, yang ketujuh, melakukan aksi menjaga alam dan lingkungan kepada keluarga, kerabat, ataupun masyarakat luas. Misal, dengan memberikan pengetahuan untuk mencegah alam. Selanjutnya, kita masuk ke poin yang kelima, yaitu hasil kesepakatan dunia internasional. Kekhawatiran terhadap dampak pemanasan global menjadi isu global yang menjadi perhatian sangat serius dari berbagai kalangan di dunia. Dalam upaya penanggulangannya, beberapa pertemuan atau konferensi antar negara diselenggarakan untuk membahas isu tersebut. Dari pertemuan tersebut terbentuk beberapa kesepakatan internasional, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama dari IPCC. Ini bisa disebut dengan panel antar pemerintah tentang perubahan iklim, merupakan salah satu badan internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang dibentuk pada tahun 1988. Badan ini berperan penting dalam upaya meminimalkan dampak dari pemanasan global karena IPCC dibentuk sebagai reaksi untuk mengurangi penggunaan gas rumah kaca. Proses pengajian dilakukan dalam durasi tertentu yang disebut dengan istilah siklus, di mana satu siklus berkisar 6 hingga 7 tahun. Hasil dari pengajian tersebut dibuat dalam bentuk laporan yang komprehensif tentang perubahan iklim dan dipublikasi di akhir siklus. Pengajian tersebut meliputi dampak negatif yang dari perubahan iklim, resiko perubahan iklim di masa depan, upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Selanjutnya, ya ada protokol Kyoto. Masyarakat internasional berusaha mengatasi dengan cara mengikat negara-negara industri untuk menekan
menekan emisi gas rumah kaca melalui suatu perjanjian internasional yang dikenal dengan nama Protokol Kyoto. Protokol Kyoto suatu persetujuan internasional yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari konvensi kerangka kerja PBB mengenal perubahan iklim, yaitu konferensi tingkat tinggi bumi. Tujuan pembentukan Protokol Kyoto adalah untuk menjaga kestabilan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer agar berada pada tingkat tertentu. Kestabilan tersebut dapat diwujudkan dengan mencegah aktivitas manusia yang dapat menyumbangkan gas rumah kaca dan melakukan komitmen pada negara-negara industri. Oke, selanjutnya ada ASEAN Pacific Partnership on Clean Development and Climate, merupakan sebuah kerjasama internasional yang bersifat sukarela. Para menteri luar negeri serta menteri lingkungan dan energi dari negara-negara tersebut berkesepakatan untuk bekerja sama dan melakukan alih teknologi yang berkaitan dengan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Selanjutnya ada Sustainable Development Goals atau disebut dengan GDGs, atau tujuannya membangun berkelanjutan. TPP merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan ke arah membangun berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia, kesejahteraan untuk membangun sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Inti dari ke-17 tujuan tersebut adalah seruan mendesak untuk bertindak mengatasi kemiskinan seiring dengan strategi meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, mengurangi kesenjangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, 17 tersebut adalah yang pertama, menghapus kemiskinan, yang kedua, mengakhiri kelaparan, ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, keempat, pendidikan itu, yang kelima, kesetaraan gender, yang keenam, akses air bersih dan sanitasi, yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau, kedelapan, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, yang kesembilan, infrastruktur industri dan inovasi, yang kesepuluh, mengurangi ketimpangan, yang ke-11, kota dan komunitas yang berkelanjutan, dan yang ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yang ke-13, penanganan perubahan iklim, yang ke-14, menjaga ekosistem laut, 15, menjaga ekosistem darat, yang ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, dan ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya habis sudah selesai penjelasan 1 dan 5 poin ini sudah aku jelasin semua. Semoga kalian paham. Maaf apabila ada kekurangan dari aku, karena aku juga sambil belajar. Nah, terima kasih. Dadah teman-teman. 씻고 싶은 종일 하루 종일 감정 기복 없이 웃음으로 통일 어제 놀았지만 금방 좋아져서 다행이야 촉촉함이 남은 반짝이는